kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau pikirkan? Saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati cerahnya mentari pagi. Kita bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Langkah kaki kita telah menapaki hari kedua di tahun yang baru 2023. Selamat tinggal tahun 2022. Kita sudah berada di tahun yang baru 2023. Hingar-bingar pesta kembang api telah usai. Lembaran tahun 2022 telah kita tutup. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kedua. Artinya saudara, kita sudah membuka lembaran baru tahun 2023. Karena itu saudara, mari kita lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya tahun yang baru ini membuat kehidupan kita baru. Ya kan? Semangat kita bertambah. Ya kan? Untuk apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semangat kita bertambah untuk melayani Tuhan. Amin. Sebab tahun berganti tahun, artinya saudara, kedatangan Tuhan kali kedua itu sudah semakin dekat. Mari kita semakin mencintai firman Tuhan, dan tayangan Sahabat Galilea ini kiranya menjadi kebutuhan saudara. Dan kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara share ke yang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Tolong subscribe, ya kan? Like, komen, aktifkan juga lonceng notifikasi ya. Nah, mari kita mau berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus atas waktu di mana Tuhan telah membawa kami sampai pada hari yang kedua di 2023. Kami sudah membuka lembaran yang baru, tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini sebelum kami beraktivitas, kembali kami mau bersekutu dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bersabar dalam Penderitaan. Tapi saya mau katakan saudara, jalani tahun 2023 ini dengan sabar dan tekun. Apa saudara? Sabar dan tekun. Ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah saudara, di ayat 7 bagian B dikatakan begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, adalah percuma meratapi kegagalan-kegagalan kemarin. Kini saatnya kita mengarahkan pandangan ke depan dan menata langkah baru seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia katakan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 bagian B dan ayat 14 bagian A. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, mari kita jadikan tahun 2023 ini sebagai tahun di mana kita akan mengalami dan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk meraih janji-janji Tuhan itu. Yang pertama saudara, kita harus punya kesabaran. Iya kan? Dikatakan di Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 yang kita baca tadi, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dikatakan kamu juga harus bersabar. Jadi bersabar itu wajib. Wajib hukumnya bersabar ya saudara ya. Untuk menantikan janji Tuhan itu harus sabar. Sabar berarti tidak lagi mengomel atau bersungut-sungut ataupun ngedumel, ya kan? Atau berkeluh kesah, ya kan? Jadi saudara, ingat itu, bersabar. Sabar berarti kita tidak bersungut-sungut apapun keadaannya. Amin. Kita bisa belajar dari petani. Dikatakan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah saudara, para petani harus sabar menunggu hingga musim panen tiba. Dalam masa penantian itu bukan berarti petani diam dan berpangku tangan, saudara ya. Iya kan? Dalam masa penantian itu bukan berarti mereka, para petani itu berpangku tangan dan diam saja. Iya kan? Ya saudara ya. Sebaliknya mereka tetap bekerja. Bahkan bekerja lebih keras lagi. Iya kan? Yaitu apa yang mereka lakukan? Mengairi tanaman, memberi pupuk, membersihkan gulma. Saudara tahu gulma? Gulma itu adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Karena apa? Ini bisa menurunkan hasil yang bisa dicapai. Itu tuh gulma. Jadi tumbuhan yang tidak diinginkan, yang tumbuh di sekitar tumbuhan yang kita tanam itu, saudara. Ya kan? Jadi lihat, para petani itu mengairi tanaman, memberi pupuk, membersihkan gulma, dan juga memberantas hama. Panas terik, hujan lebat, petir atau halilintar tidak menyurutkan semangat para petani, saudara. Ini berbicara tentang keteguhan hati. Betul? Teguh berarti setia, artinya tidak goyah dan tetap fokus pada janji Tuhan. Karena pada saatnya kita akan menuai. Amin.
Yang kedua, apa yang kedua, saudara? Kita harus bertekun, karena dikatakan begini, kamu harus bersabar, itu yang pertama, dan harus meneguhkan hatimu, karena keteguhan Tuhan sudah dekat. Ya kan? Nah saudara, di ayat 11 dikatakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Amin. Mereka yang telah bertekun. Lalu dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, perhatikan hidup Ayub. Meski mengalami ujian dan penderitaan yang begitu hebat dan berat, tetapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Amin. Karena ketekunannya, hidup Ayub dipulihkan secara luar biasa. Amin. Mari kita jalani hari-hari di 2023 ini dengan sabar dan tekun. Yakinlah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari kedua di tahun yang baru. Kami telah membuka lembaran yang baru. Firman Tuhan mengingatkan kami menjalani tahun yang baru ini dengan sabar dan tekun. Berikan kami kesabaran dan ketekunan dalam menjalani hari-hari ini. Sebab dengan kekuatan kami tidak mampu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk bersabar dan bertekun. Berkati seluruh subscriber dan sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Kiranya mereka pun menjalani tahun 2023 ini dengan sabar dan bertekun di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, kesehatan kami tetap terpelihara di sepanjang tahun 2023. Teristimewa ekonomi kami tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti